Mentari telah terbit lagi di timur, tanda datangnya pagi baru dan berlalunya malam. Selamat pagi ibu bapa, opa oma, dan saudaraku yang baik. Puji syukur, Tuhan mengizinkan kita masih menikmati hari yang baru. Firman Tuhan sebagai rujukan perenungan pagi ini. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudaraku, baru-baru ini berita heboh muncul dari kota Bogor. Konon, seorang pengemis terjaring razia dan kedapatan memiliki cek sebesar 1,3 miliar. Belum terhitung asetnya yang lain, berupa rumah dan uang tunai. Banyak orang terkesiap kaget karena sosok yang dipanggil pengemis identik dengan kekurangan dan kemiskinan. Hidupnya bergantung pada belas kasihan orang lain. Suatu hari, Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah. Mereka berdua hendak sembahyang sesuai waktunya. Pada momen itulah, mereka berjumpa dengan sosok pengemis. Tubuhnya lumpuh. Kondisi demikian telah berlangsung sejak kecil. Berarti, telah lama si pengemis itu hidup dalam keterbatasan gerak, sekaligus keterbatasan ekonomi. Dari dulu, ribuan tahun lampau, hingga kini zaman modern, keberadaan pengemis hidupnya mengandalkan kebaikan orang lain. Dan biasanya, mangkal di tempat yang banyak dilalui orang hilir mudik. Mereka dalam posisi duduk atau berdiri sambil menengadahkan tangan telanjang atau wadah tertentu. Pengemis yang ditemui kedua rasul ini berada di pintu gerbang bait Allah. Suatu lokasi yang pasti ramai dilalui orang-orang yang mau sembahyang. Tentu, buat pengemis tempat yang tepat, buat mengetuk belas kasihan orang-orang yang mau sembahyang. Kedua rasul ini tentu iba melihat si pengemis. Mereka kasihan. Namun mereka sadar bahwa secara material mereka tidak dapat memberikan uang sesuai harapan si pengemis itu. Meskipun demikian, bukan berarti mereka tidak dapat melakukan sesuatu yang menggembirakan hati si pengemis. Kemudian Petrus meminta si pengemis menatap matanya. Saat beradu pandang, dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus memegang tangannya untuk berdiri. Terjadilah perubahan fisik si pengemis yang merembet pada perubahan hidup selanjutnya. Saudaraku, perubahan hidup seseorang terjadi tatkala berjumpa dengan kasih Tuhan.
kehidupan yang punya masa depan terbentang. Ketika seseorang merasakan Tuhan bekerja dalam hidupnya, tanpa perjumpaan dengan Petrus dan Yohanes, kedua murid Tuhan, hidup si pengemis itu akan terus terpuruk dalam kemiskinan. Orang akan tetap mengenalnya sebagai orang suka minta-minta, minta sedekah, tak lebih dari itu. Disinilah pentingnya sepanjang hari ini kita melangkah. Kita beraktivitas dengan modal telah berjumpa dengan Tuhan. Kita telah mengecap kebaikannya. Kita melihat si pengemis. Begitu tubuhnya bisa berdiri, lalu juga berjalan, dia tinggalkan lokasi yang biasa untuk mengetuk belas kasihan orang lain. Dia ikut masuk tempat ibadah. Dia merayakan perubahan hidupnya dengan kegembiraan meluap-luap. Dia memuji kebaikan Allah. Bahkan, tidak hanya dirinya sendiri. Orang banyak pun takjub atas apa yang terjadi. Saudaraku, Tuhan memberi melalui rasulnya adalah pemberian yang bisa dijadikan modal melangkah ke depan. Modal yang lebih besar daripada emas dan perak. Sehingga kita bisa menepis segala kekhawatiran. Seperti pengalaman si pengemis. Bukan emas dan perak yang diberikan, tapi modal hidup yang lebih besar. Emas dan perak memang berharga, tapi bisa seperti pengalaman di Bogor tadi. Meski dia punya uang miliaran, dia tetap tidak keluar dari kubangan sebagai pengemis. Saudaraku, Tuhan memberi kesehatan, kemampuan kerja, relasi, kreativitas, kegigihan, terlebih juga penyertaannya. Itu bukan benda material seperti emas dan perak, tapi itu semua modal berharga dari Tuhan, agar kita mampu melangkah hari ini dan ke masa depan. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kami hanya tergantung kepada Tuhan dalam mengisi hidup kami, dan kami tidak tergantung pada apapun yang justru melemahkan diri kami. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi baru bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.